menyatakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu, kami akan duduk tenang untuk ditaburi benih firman-Mu. Itu berikan hati kami, hati yang terbaik untuk siap ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga benih itu akan bertumbuh berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke, silakan. Kita sama-sama belajar. Saya minta saudara untuk fokus, ya, fokus kepada firman ini, karena firman ini akan menuntun kita untuk bertumbuh jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, saudara siap semuanya? Jadi siapkan tanah hati kita yang terbaik. Ya, hari ini duduk tenang, siapkan tanah hati kita yang terbaik. Siapkan firman Tuhan, kita baca sama-sama firman Tuhan, sehingga kita sama-sama bisa bertumbuh. Amin. Nah, saudara lihat, hari-hari ini kita selalu merasakan, mungkin saudara pernah merasakan juga, ya, dimana segala sesuatu yang kita jalankan itu terasa berat, terasa sulit, bahkan apa yang kita kerjakan itu seperti uap. Waktu kita pulang ke rumah, kita tidak menikmatinya, ya. Kita nggak pernah tahu segala sesuatu yang kita kerjakan itu sia-sia semuanya. Padahal saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, semuanya sudah saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kenapa ya kok berat sekali rasanya? Nah, saya mau kasih tahu kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kita. Ya, kita baca di kitab Hagai, karena ini pesan yang begitu tajam dari Nabi Hagai untuk jemaat Israel pada saat itu. Kita baca Hagai 1 ayatnya yang keempat. Sudah dapat semua? Sama-sama kita bangkit berdiri, ya. Oke. 3, 2, 1. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk menjalani rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Amin. Silakan duduk. Saya akan jelaskan saudara bahwa pada waktu itu orang-orang Israel sedang kembali dari pembuangan, ya, masa tahanan mereka sudah selesai, jadi mereka dikembalikan lagi ke tanah aslinya, tempat kelahirannya, di mana di sana ada satu pusat penyembahan yang luar biasa, yaitu rumah Tuhan. Tapi sayangnya rumah itu sudah menjadi reruntuhan karena dihancurkan oleh bangsa Babel saat itu. Selama 20 tahun mereka dibuang ke Babel, ya, mereka hidup tertekan. Tapi Tuhan dengan tangannya membebaskan mereka untuk kembali lagi masuk ke tanah yang dijanjikan, tanah yang begitu baik sekali. Saat itu mereka melihat, mereka berjalan di area itu, mereka melihat ternyata sisa puing-puing saja. Pernahkah saudara lihat bahwa di dalam kehidupan kita saat kita berjalan, pernah nggak bayangkan saudara berjalan di tengah puing-puing kehancuran? Ya, sekarang ini kan banyak tuh tempat-tempat jualan yang di pinggir jalan dihancurkan, itu menjadi puing-puing. Nah, begitulah orang-orang yang dagang itu melihat di mana tempat usahanya dihancurkan, mereka meratapi di sana. Mereka berjalan di sana. Dulu saya pernah usaha di sini, dulu saya pernah melakukan ini di sini, tapi semuanya sisa puing-puing saja. Pernah nggak saudara bayangkan, saudara berjalan di tengah puing-puing seperti itu? Waktu kita keluar dan dimerdekakan kembali ke tanah kita, ternyata tempat itu reruntuhan semuanya. Tidak ada kehidupan, air tidak ada, tersumbat semua, ladang semuanya tidak terurus, terbengkalai hasil penjajahan itu. Tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai membangun kehidupan mereka.
Mereka menjadi kaya. Mereka hidup dengan segala sesuatu yang mereka kerjakan dari tangan mereka. Rumahnya bagus-bagus, semuanya mereka kerja untuk mereka sendiri. Mereka kerja untuk membangun kehidupannya sendiri saat itu. Tapi ada satu yang terlupakan. Kalau kita baca tadi di Hagai 1 ayat yang keempat, bisa satu orang baca ulang lagi. Hagai 1 ayat yang keempat. Hagai 1 ayat keempat. Ya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapangi dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sedangkan rumah Tuhan, rumahnya kan belum besar, kau biarkan menjadi reruntuhan. Kau sibuk dengan membangun hidupmu sendiri, engkau lupa membangun rumah Tuhan. Jadi metafora rumah Tuhan adalah hatimu. Ya, engkau sibuk melakukan pekerjaan, engkau sibuk mencari ketenaran, engkau sibuk mencari pujian, tapi engkau lupa bahwa hatimu penuh dengan kepahitan. Karena hati itu adalah tempat Tuhan berdiam di dalam hidupmu. Engkau biarkan itu hancur, engkau biarkan itu rusak, engkau nggak berusaha membangun, maka perhatikanlah keadaanmu. Tuhan datang bukan untuk menghakimi kita, bukan. Dari sakit hatimu, dari dendammu, dari kepahitanmu, Dia datang bukan untuk menghakimi engkau, tetapi Dia datang untuk menjadi arsitek, untuk membangun bersama kita. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita mau dibangun rumah yang sudah rusak selama ini di dalam hidupmu, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam? Apakah itu mau kau bangun kembali? Itu kerusakan yang fatal. Amin. Jadi Tuhan mau datang untuk melakukan pemulihan, untuk menjadi arsitek dalam hidupmu, terutama hatimu ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki hati kita. Hanya Tuhan saja yang bisa memperbaiki semua, karena Dia yang mendesain kita. Amin. Jadi ada 3 langkah yang saya mau kasih tahu buat saudara semua. Kalau saudara ikutin ini, maka saudara lihat, perhatikan keadaan. Yang pertama, saudara, sadari bahwa hari-hari ini kita membiarkan hidup kita dalam kekosongan rohani. Engkau anggap bahwa persekutuan, engkau anggap bahwa pelayanan itu hal nomor 2. Engkau sibuk mendandani urusan kamu sendiri, engkau sibuk mencari ketenaran, engkau sibuk mencari segala sesuatu pujian-pujian orang, tapi engkau lupa bahwa memberitakan firman itu jauh lebih baik. Banyak orang yang membutuhkan firman hari-hari ini. Amin, saudara. Jadi sadari. Pertama, sadari bahwa keadaanmu itu dalam keadaan kosong rohani. Engkau malas ngapa-ngapain, bahkan baca firman aja engkau nggak mau. Ya, coba kita baca selanjutnya Hagai 1 ayat 5 sampai ke 7. Sama-sama kita baca ya, ini pribadi supaya benih itu masuk di dalam hati kita. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang kerja untuk upah, yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlomba. Ya, itu kita alami, saudara, tanpa kamu sadari. Kalau engkau membiarkan rumah itu menjadi reruntuhan, ini yang terjadi. Engkau bekerja hanya untuk memuaskan jiwamu, hanya untuk memuaskan keinginanmu, sukses, tapi kosong. Jadi apapun yang kau kerjakan itu sia-sia semuanya. Seperti pundi yang berlomba. Engkau pakai pakaian tapi kau merasa kedinginan. Ini yang terjadi kalau kita biarkan segala sesuatunya itu berantakan, masih jadi reruntuhan, masih jadi puing-puing.
Jadi perhatikanlah keadaan kita hari-hari ini, ya. Coba kita refresh sedikit hidup kita hari-hari ini. Apakah saudara mengalami hal yang sama? Apa yang kamu kerjakan kok gak ada hasilnya ya? Apa yang kamu kerjakan kok semuanya kayaknya sia-sia? Apa yang kau pakai kayaknya tidak bisa memuaskan keinginan kamu? Semuanya hancur berantakan karena kita bisa. Orang kaya di luar sana belum tentu mereka bahagia, ya. Belum tentu. Karena dia biarkan hatinya ini berantakan. Amin. Jadi perhatikanlah keadaan hari-hari. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi Tuhan datang bukan untuk menghakimi hidup kita. Amin. Seburuk apapun hidup kita, sehancur apapun hidup kita, seruntuh apapun puing-puing itu, bahkan engkau berjalan saat itu di tengah-tengah reruntuhan itu, dia datang bukan untuk menghakimi saudara. Amin. Ini kabar baiknya. Dia datang untuk memberikan kasih-Nya dan mengajarkan kita bagaimana cara kita membangun kembali rumah yang selama ini hancur, yaitu hatimu. Jadi ayo sama-sama kita melangkah, memperhatikan keadaan kita. Jadi yang pertama, sadari kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayo kita masuk ke langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Libatkan Tuhan dalam proses pemulihan hati. Kalau engkau nggak melibatkan Dia, sia-sia semuanya. Engkau datang ke psikolog, paling cuma bertahan 1 bulan, habis itu engkau sakit hati lagi, engkau dendam lagi, engkau tidak bisa melepaskan pengampunan lagi. Semuanya sia-sia yang kau lakukan. Jadi engkau harus melibatkan Tuhan dalam segala hidupmu. Engkau harus melibatkan Tuhan dalam pemulihan hatimu. Kalau engkau datang ke gereja, engkau dengar firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melibatkan Tuhan untuk masuk memproses kehidupanmu, memperbaiki hatimu yang jahat ini. Sebab Yeremia 17 katakan hati manusia waktu dilahirkan itu jahat dan licik. Jadi kita harus sadari, saudara. Ya, sadari. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam proses pemulihan itu. Libatkan Tuhan dalam proses pembangunan itu. Bagaimana caranya? Kita baca tadi Hagai 1 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca supaya hati kita betul-betul bertumbuh. Hati kita benar-benar dipulihkan sama Tuhan. 3, 2, 1. Jadi mereka berbunuh bahwa kayu dan batu rumah itu, maka aku akan berkenan padanya dan akan menyatakan kebenaran di situ. Amin. Jadi jangan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Ambil bagianmu, ya. Bawa papan itu naik ke atas gunung. Ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang pertobatan kita. Jangan setengah-setengah kalau mau bertobat. Jangan setengah-setengah kalau mau mengampuni orang. Jangan setengah-setengah kalau membuang dosa. Buang semuanya. Saudara pikir naik atas gunung mudah dengan membawa papan? Gak mudah, berat. Tapi orang mau enaknya aja, mau berhasilnya saja, tapi bayar harganya gak mau. Amin. Jadi bawa papan itu naik ke atas gunung. Perhatikan rumah Tuhan, yaitu hatimu, tempat kediaman Dia di dalam hatimu yang sudah hancur ini. Perhatikan hatimu, bawa pertobatan kamu dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Ya. Ubah semua karakter kita yang tidak baik. Saudara lagi membangun. Bisa enggak? Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan bisa. Engkau cuma datang, Tuhan, aku mau dipulihkan, aku mau mengampuni. Tolong berikan aku kekuatan itu sehingga aku bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hatiku. Aku nggak mau selamanya apa yang aku kerjakan semuanya seperti uang. Begitu kau gajian, uangnya habis begitu aja, nggak tahu kemana. Seperti pundi yang berlobang. Kita nggak mau seperti itu. Anak-anak Tuhan yang hatinya dipulihkan harus menikmati berkat Tuhan.
Amin saudara. Jadi mau nggak saudara mulai membawa papan itu? Berat memang saudara. Aduh, saudara difitnah harus bisa mengampuni. Saudara disakiti harus bisa mengampuni. Ini ajaran Kristus, ini ajaran kasih. Kita nggak dapat di luar sana, ya. Tapi Tuhan mau mendesain ulang hati kita. Tanpa hati yang baru, saudara nggak akan bisa komunikasi sama Tuhan pencipta kita, nggak bisa. Makanya kenapa Dia turun dari surga, turun untuk menebus kita. Tujuannya supaya saudara dilahirkan kembali dan diberikan hati yang baru, hati nurani yang baru. Itu tujuan Dia datang. Kalau orang pikir ngapain sih Dia, Tuhan datang sia-sia, Dia kan bisa mengampuni aja. Nggak perlu Dia mati, disalibkan, disiksa seperti itu, nggak perlu. Enggak saudara, ini ada prosesnya, ya, dimana Dia harus turun sendiri memberikan hatinya untuk kita. Yang jadi pertanyaan, saudara mau nggak terima hati itu? Karena Dia ada berdiri di depan hidupmu, mengetuk hatimu. Kalau engkau persilakan Dia masuk, Dia akan masuk ke dalam. Dan Dia mulai akan mendesain hatimu yang rusak ini. Amin. Jadi ayo sama-sama kita bawa pertobatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Mudah enggak? Enggak mudah. Tapi proses itu enjoy. Kalau kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, Dia akan kasih tahu kita bagian ini yang harus kamu benarin. Saya lihat beberapa pengerja di tempat ini, itu dia acak-acak hatinya, tapi dia mulai maju bertahan. Haleluya. Dia bisa, mungkin aku ini masih ada hatiku yang sakit dulu. Aku mau Tuhan, Engkau pulihkan di bagian ini. Haleluya. Ya, saya gak usah sebut namanya, tapi saya tahu orang ini. Dia mau belajar terus. Dan kita harus seperti ini saudara. Tidak ada manusia yang sekali bertobat langsung mereka hidupnya benar. Enggak. Tuhan bisa dikit, sedikit demi sedikit. Dia perbaiki hatimu yang pernah hancur itu. Dia mulai menata batu-batu itu. Dia menjadi batu penjuru di situ. Menjadi dasar supaya kita bisa menata itu kembali. Tuhan kan kasih tahu saudara, bahwa dalam 3 hari Dia akan membuat rumahnya kembali. Amin saudara. Langkah ketiga, saudara lihat, perhatikan bahwa ketika rumah itu kembali jadi, ketika saudara siap dan mau membuat kembali rumah yang tadinya jadi reruntuhan itu, dibangun kembali dengan kerjasama saudara dan Tuhan. Sama-sama berjalan setiap hari, membangun karaktermu, diperbaiki setiap hari. Perhatikanlah keadaan. Maka kehancuran yang pertama itu bukan kegagalan, tapi Dia berikan kesempatan untuk kemegahan yang lebih besar dari kemegahan yang pertama. Mungkin saudara lihat hidupmu yang pertama jauh lebih berhasil, tapi ketika saudara bangun kembali reruntuhan itu, maka kemegahannya melebihi kemegahan yang pertama. Amin. Ini harapan kita. Kalau kita mau, Tuhan selalu kasih janjinya. Kalau saudara mau, ini yang saya berikan kepadamu. Amin saudara. Kita baca Hagai 2 ayat 4 sampai 9. Sudah dapat semua? Hagai 2 ayat 6 sampai 9. 3, 2, 1. Sesuai dengan janji yang telah terikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Roh tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab inilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan memboncengkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan memboncengkan segala bangsa, sehingga bara yang indah-indah punya segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara perhatikan hari-hari ini.
di mana bangsa-bangsa lagi digoncangkan. Kemana berkat itu dialirkan, saudara? Ke orang-orang yang mau membangun kembali hati. Kesanalah berkat Tuhan diberitakan. Amin, saudara. Saudara lihat beberapa negara digoncangkan dengan gempa, dengan tornado, dengan panas yang begitu luar biasa. Itu ada rencana Tuhan. Untuk apa? Supaya kesombongan mereka nggak berani lagi berbuat macam-macam ya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini pekerjaan iblis, saudara. Iblis takut, makanya dia coba menghalangi kita. Jangan bawa papan itu. Kalau sampai saudara bawa papan itu dan mulai membangun hidupmu, membangun rumah Tuhan yang hancur, iblis nggak ada apa-apanya, saudara. Amin. Dia nggak akan bisa menjamah hidup. Ketika hatimu ini dipulihkan, saudara tinggal berdoa sama Tuhan. Dia akan mendengar setiap doa. Karena Tuhan bilang, hei, bukan karena aku nggak punya telinga sehingga aku tidak mendengar doa, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong kamu, tetapi kejahatan hatimu itu yang membuat dia menahan segala sesuatunya sampai engkau membangun kembali tahta dia di dalam hati. Amin, saudara. Kalau engkau membangun kembali tahtanya di dalam hidupmu, maka setiap hari dia berjalan bersama kamu. Bukankah Tuhan bilang, dalam 3 hari aku akan membangun kembali rumah yang hancur itu. Waktu Yesus mati dan bangkit, saat itulah dia membangun kembali hidup kita. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah saudara mau menggantikan reruntuhan di dalam hidupmu ini, puing-puing di dalam hidupmu ini menjadi tempat kediamannya dia? Kalau saudara bersedia untuk melakukan itu, maka perhatikanlah keadaan. Maka dia akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Siapa-siapa orang-orang yang pernah melukai hatimu, ya, menghina engkau, akan tergoncang semua. Tapi kasih itu masuk di dalam hidup kamu. Amin. Engkau bisa mengampuni orang-orang yang seperti itu. Bahkan bukan sampai di situ saja. Dia bangun hidupmu menjadi terang Kristus. Amin, saudara. Sehingga engkau bisa menerangi setiap orang dimanapun engkau berada. Maka ketika kemegahan itu turun dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita, maka kehidupanmu gak akan sama. Engkau akan memancarkan terang itu dan orang gak akan tahan. Orang jahat, orang fasik gak akan tahan untuk bertemu dengan engkau. Dan dia akan bertanya, amin, saudara. Saudara mau dibangun kembali hatimu yang sudah hancur menjadi puing-puing? Amin, saudara. Jadi perhatikan, yang pertama, perhatikan, sadari bahwa hari-hari ini mungkin saudara sudah pernah jauh dari Tuhan. Mungkin saudara menganggap pelayanan itu hal yang biasa, ya. Mungkin pelayanan itu hal yang nomor 5. Mungkin datang ke gereja, nanti aja. Banyak hal penundaan dalam hidupmu. Engkau sedang membangun hidupmu, tapi engkau tidak memperhatikan hatimu sedang hancur. Ya, jadi bersyukur kalau hari ini saudara datang ke gereja untuk mendengar pesan. Ayo. Yang kedua, bawa kembali papan. Reruntuhan itu engkau pilih papan-papan yang bagus, engkau naik ke gunung, engkau bangun. Tapi engkau perlu arsitek, engkau gak bisa bangun sendiri. Engkau perlu Tuhan untuk mendesain kembali. Seperti Nuh mendesain kapal bahtera. Kalau Nuh sendiri bisa nggak bisa. Ukurannya Tuhan yang kasih tahu, detail-detailnya Tuhan yang kasih tahu, sehingga Nuh bisa membangun bahtera itu untuk menyelamatkan banyak orang. Begitu kau saudara berhasil membangun hatimu kembali, engkau akan bisa menyelamatkan banyak orang lagi. Amin, saudara. Engkau bisa datang mengundang setiap orang yang hari-hari ini hidupnya hancur, gak tahu arah mau kemana. Saudara undang datang beribadah. Mereka mendengar firman Tuhan yang hidup. Ya, yang selalu saya kasih tahu, banyak firman di luar sana. Saya tadi pagi baru nonton ada singa menggigit
seekor kerbau, ya kan, tapi di tengah jurang. Di bawah itu ada air deras, dan pilihannya kan cuma satu. Dia mau kalah dimakan sama singa atau dia loncat, ya kan? Tapi dia loncat, akhirnya dia terbebas dari gigitan singa. Ini kan masalah keputusan, kita mau maju atau bertahan. Ini kata-kata motivasi, saudara, bukan firman Tuhan. Hati-hati. Memang kelihatannya bagus, ya kan? Kalau saudara sekarang saya tanya, dalam kondisi saudara hidup tertekan, tapi saudara bertahan untuk membangun hatimu. Engkau disakiti tapi engkau bertahan, engkau digigit tapi engkau bertahan, berdoa, mohon sama Tuhan supaya engkau diberikan kekuatan. Kan sudah berbeda dengan kata motivasi tadi. Bagusnya loncat, terlepas dari gigitan, tapi itu motivasi. Inilah yang diberitakan di gereja-gereja, saudara. Tipis bedanya. Tapi saudara semangat, oh iya, aku harus lompat supaya terlepas. Tapi itu bukan firman Tuhan. Jadi hati-hati, perhatikan, ya, karena nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran Bileam, ajaran-ajaran Nikolas itu ada di dalam gereja, dan itu ajaran yang sangat dibenci sama Tuhan. Contoh satu lagi, masih percaya dengan tradisi-tradisi, apalagi orang Tionghoa, ya kan? Oh nggak apa-apa, itu kan cuma tradisi nenek moyang. Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kalau engkau tahu sejarah di balik ampau itu ada penyembahan berhala di dalamnya. Tapi gereja justru membuat amplop persembahan dengan warna merah. Ya, saya nggak kompromi dengan hal seperti itu. Itu saudara lagi berzina secara rohani. Itu kejijian bagi Tuhan. Maka kalau saudara baca Hagai tadi, saat saudara membangun hatimu kembali, perhatikan, jangan sampai ada yang najis masuk di dalam hidupmu. Nanti baca lagi Hagai ya, dari ayat pertama, pasal pertama sama pasal kedua, cuma 2 pasal aja. Waktu saudara membangun hidupmu, karakter kamu mau diubahkan, tapi engkau masih percaya sama sesuatu yang najis, itu nggak berkenan sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi buang hal-hal seperti itu. Makanya saya perhatikan, hati-hati saudara dengan pengajaran Nikolas yang membiarkan segala sesuatunya silakan. Ajaran Bileam yang menyesatkan bangsa Israel supaya mereka berzina dengan orang-orang Moab. Banyak gereja yang membuat jemaat yang berzina secara rohani. Silakan ajaran Bileam, saudara. Ngeri sekali. Amin. Nah, gereja-gereja seperti itu yang banyak orang masuk. Tapi kalau saudara ada di sana, saudara jadi berkat. Saudara harus berdoa buat keselamatan orang-orang yang hidup di situ semua. Selamatkan mereka, Tuhan. Lepaskan berkat buat mereka supaya mereka diselamatkan. Entah bagaimana caranya, Tuhan akan tolong lewat doa saudara. Amin. Ya mungkin saudara lagi pelayanan di gereja lain, ya seperti Kevin, Andi ada di gereja tempat lain. Kalau saudara lihat hal-hal yang tidak benar, jangan ditelan benar. Saudara doakan hamba Tuhan itu, saudara doakan jemaat yang mendengar pesan itu. Amin, saudara. Jadi saudara harus punya kepekaan. Saya percaya kalau hatimu pulih, hatimu murni, engkau akan bisa melihat segala sesuatu yang gak murni. Kita bersyukur gereja ini menuntun kita sampai di bulan Agustus nanti masuk di dalam kemurnian hati. Sampai benar-benar saudara murni, itu gak enak saudara, ya. Tapi Wahyu 3 itu kalau saudara baca, ada transaksi spiritual di mana saudara harus membeli kemurnian itu. Apa itu saudara? Pertobatan. Kau harus mau datang ke Tuhan, ngomong Tuhan aku mau bertobat sungguh-sungguh. Amin. Maka hidupmu gak akan sama. Kita baca ayat yang terakhir lagi tadi ya. Baca sama-sama. Hagai 2 tadi ayat 6 sampai 9 dengan suara yang nyanyi. Ini janji Tuhan, mengandung janji Tuhan. Sama-sama 3, 2, 1. Sesuai dengan janji yang telah mengikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab inilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi
kita dibawa keluar dari tekanan hidup, kita dibawa keluar dari perbudakan. Itu belum selesai sampai di situ, saudara. Saudara harus masuk lagi ke dalam proses pemurnian iman, proses pemurnian hati, karakter. Amin, saudara. Kita berjalan bersama-sama. Di bulan September kita akan menjadi dampak buat banyak orang di luar sana. Amin, saudara. Ya, apapun masalahmu, apapun doamu, apapun kerinduan, ayo ketika engkau membangun kembali tahta Tuhan di dalam hatimu, engkau tinggal masuk ke tata kasih karunia-Nya dan berjumpa muka dengan muka. Ya, engkau tinggal meminta segala sesuatu. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Amin, saudara. Apapun pergumulan kamu, datang ke Tuhan. Kalau hatimu itu murni, Dia akan dengar doa. Itu jadi firman Tuhan, saudara. Dia tidak menutup lagi telinganya karena tidak ada kejahatan di dalam hatimu. Amin. Dia tidak akan segan-segan mengulurkan tangannya dengan cepat menolong kamu kalau engkau sudah dipulihkan. Saya ada banyak kesaksian di mana saya butuh hari ini. Saya berdoa, istri saya berdoa, Tuhan langsung mengulurkan tangannya. Enggak nunggu besok, saudara. Amin, saudara. Terkadang kita melihat sulit banget nih, gimana nih bisa. Tapi percaya saja, ketika hatimu mulai masuk dalam pemurnian, engkau mau diproses dalam pemurnian, saat engkau berdoa, Tuhan langsung turun tangan. Saudara, itu yang seperti ini kan? Amin. Saudara, itu yang doamu selama ini nggak didengar Tuhan, mau didengar Tuhan, rindu nggak? Bayar harganya, saudara. Jangan hidup dalam kenajisan. Amin. Baca lagi ada perintah karena ada orang-orang yang datang untuk menajiskan saat bangunan itu mau dibangun. Yaitu siapa? Ini tadi, orang-orang yang masuk ke dalam yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengajarkan sesuatu yang salah, sehingga kita menerimanya masuk di dalam hati kita juga. Ini menajiskan. Saudara, pelajaran hari ini, PR hari ini, baca lagi kitab Hagai seluruhnya. Saudara akan menemukan bahwa yang menggagalkan semua itu adalah kenajisan. Amin, saudara. Saudara diberkati hari ini. Amin. Saya berdoa benih firman itu tertanam sehingga dia bertumbuh 30, 60, 100 tahun. Sehingga saudara gak akan sama lagi. Tidak ada lagi saya dengar kabar bahwa pundi-pundi saudara berlobang. Tidak ada lagi mendengar akhir bulan saudara bingung. Amin. Kita sama-sama melangkah ya. Keluarga, pelayanan, keuangan, semuanya yang menjadi puing-puing yang selama ini kita langkahi, kita injak-injak, kita mulai melangkah sama-sama. Amin, saudara. Kita mulai susun sama-sama. Tahun depan saya akan melihat kesaksian di tempat ini. Walaupun kita masih segini, tahun depan saudara akan lihat kemegahannya itu melebihi kemegahannya semula. Amin, saudara. Amin. Kalau kita pernah gagal, Tuhan kasih kesempatan. Ini loh rahasianya, bangun kembali. Kalau engkau mau bangun kembali, maka gak akan ada halangan. Amin. Andi percaya? Haleluya. Luar biasa kan dagangannya Andi mulai diberkati Tuhan. Haleluya. Oke, mari sama-sama kita menundukkan kepala kita berdoa. Saya undang pemain keyboard aja. Amin. Datang pribadi lepas pribadi sama Tuhan, berdoa, mengucap syukur. Amin.
Saat ini ia sedang merindukan seseorang. Tuhan, buka jalan, pertemukan dia dengan orang yang ia kasih. Kau dengar doanya anak Israel. Biarlah tangan Tuhan menolong dia mulai saat dia masih muda. Ini masa depan bagi anak ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan lagi melihat hati. Apa yang selama ini kau rindukan. Ia sedang membangun. Ia sedang meletakkan dasar, yaitu Kristus, lewat pertolongan Roh Kudus. Dia akan menolong hidup. Karena inilah yang dijanjikan Tuhan. Kalau kau menolong itu datang, Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepadamu. Kalau engkau hari ini diselamatkan, pasti orang-orang di sekitarmu yang kau sayangi juga akan diselamatkan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hambamu berdoa melepaskan anugerah. Biarlah Tuhan rumahmu dibangun di setiap hati kami yang hadir pada hari ini. Mulai kami komitmen untuk kami melepaskan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami mulai bertobat, memurnikan hati kami. Kami mau Tuhan, kami mau dipuji. Kami mau Tuhan, Engkau memberikan hati yang baru kepada kami. Sebab hanya itu yang kami perlukan untuk kami boleh melangkah masuk kepada era di mana zaman ini sedang tidak baik. Tapi kami percaya kerajaan-Mu tinggal bersamamu, tidak akan tergoncangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan.
selalu Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Haleluya, silakan duduk lagi. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih. Shalom. Bapak Ibu diberkati. Amin.